Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM 220421422. Saya berasal dari kelompok 8. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia nomor 8152 tahun 2021 dalam pengelolaan pasar alai sebagai pasar rakyat di Kota Padang. Eh, Sebelumnya, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pada mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal. Sebelum masuk kepada evaluasi kebijakan, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SNI. Jadi, SNI ini merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai acuan untuk berbagai hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu secara perseorangan, eh, oleh badan maupun oleh perusahaan. Kemudian dalam konteks pasar alai, SNI yang diterapkan yaitu SNI nomor 8152 tahun 2021 yang mencakup tentang persyaratan umum, teknik, dan pengelolaan pasar. Di mana di dalam standar ini menerapkan 8 prinsip pelayanan, yaitu terkait dengan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta yang terakhir yaitu berkaitan dengan gotong royong. Kemudian, eh, SNI nomor 8152 ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 61 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan pasar dan pasar rakyat. Pasar rakyat ini dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian badan usaha milik negara, dan juga badan usaha milik daerah yang berkolaborasi dengan pihak swasta. Selanjutnya, dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama yaitu faktor keamanan. Dari faktor keamanan, biasanya kita bisa melihat dari ada atau tidaknya digunakan CCTV di pasar. Kemudian, ada atau tidaknya petugas-petugas keamanan di pasar. Selanjutnya yaitu faktor kenyamanan. Untuk faktor kenyamanan ini biasanya sudah saling berkaitan dengan faktor keamanan, di mana jika di pasar tersebut keamanannya sudah baik, maka kenyamanan akan timbul dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan faktor pelayanan kesehatan. Eh, Sesuai dengan standar nasional Indonesia, bahwa pasar yang baik itu adalah pasar yang memiliki pos kesehatan. Nah, untuk kasus di pasar alai ini, selama observasi kami belum menemukan adanya pos pelayanan kesehatan di pasar. Kemudian terkait dengan pengelolaan limbah. Sebaiknya pasar menyediakan tempat pembuangan sampah dan juga tempat pengelolaan sampahnya tersendiri, sehingga limbah-limbah dari kegiatan pasar dapat diolah tanpa mengotori lingkungan pasar. Kemudian faktor selanjutnya yang mengenai sarana dan prasarana informasi serta komunikasi. Untuk sarana informasi dan komunikasi, selama observasi kami menemukan bahwa faktor ini sudah berjalan dengan baik karena dapat dilihat pada kantor UPTD Pasar Alai sudah disediakan peta peta pasar dan juga peta eh, barang-barang yang tersedia di pasar sehingga memudahkan para pengunjung yang awam untuk mencari tempat-tempat atau barang-barang di pasar. Selanjutnya mengenai digitalisasi pengelolaan. Kalau terkait dengan digitalisasi di pasar alai ini belum terlaksana karena dalam proses administrasinya pasar alai masih menggunakan sistem manual. Kemudian yang terakhir yaitu faktor yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Selanjutnya yaitu terkait dengan prestasi yang telah dicapai oleh pasar alai, di mana pada tahun 2021 pasar alai
dinobatkan sebagai pasar tertib dan meraih perangkat pertama dalam kategori pasar bersih di Sumatera Barat. Setelah dipenuhinya 32 dari 42 indikator standar nasional Indonesia. Kemudian pasar alai ini juga disebut sebagai pasar yang ramah disabilitas. Hal ini bisa kami buktikan selama observasi di mana kami menemukan adanya jalur khusus kursi roda bagi para penyandang disabilitas. Kemudian juga di kantor UPTD Pasar Alai sendiri tersedia toilet khusus disabilitas, sehingga hal ini bisa memudahkan bagi pengunjung-pengunjung disabilitas di Pasar Alai. Hal ini juga menjadi salah satu keunggulan Pasar Alai dibandingkan pasar-pasar lainnya karena masih jarang pasar-pasar lain yang menyediakan fasilitas khusus bagi disabilitas. Kemudian, dalam mengkaji pengimplementasian kebijakan, kami menggunakan teori dari George Edward, di mana George mengungkapkan bahwa dalam mengkaji pengimplementasian ini dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 indikator. Indikator pertama yaitu berkaitan dengan komunikasi, di mana indikator komunikasi harus dilakukan dengan tepat, cepat, dan akurat serta konsisten agar para pembuat keputusan dan para implementer kebijakan dapat melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu berkaitan dengan sumber daya. Indikator sumber daya ini berkaitan dengan aset yang perlu dimiliki oleh organisasi. Baik itu aset yang berbentuk bahan dasar yang pada akhirnya akan menghasilkan barang dan jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, keterampilan, serta kemampuan fungsional. Kemudian yang ketiga yaitu indikator disposisi. Indikator disposisi ini dapat diartikan sebagai sanakan, atau bisa juga dikatakan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh implementer dalam melaksanakan kebijakan ini. Dan yang terakhir yaitu indikator keempat berkaitan dengan struktur birokrasi. Dalam implementasi diperlukan struktur birokrasi yang memiliki standar operasi prosedur atau yang disebut dengan SOP, jalur kerja di antara para pelaksana, khususnya jika program dilaksanakan melibatkan banyak orang. Kemudian selama melakukan observasi, kami menemukan beberapa permasalahan yang dialami oleh pasar. Yang pertama yaitu keterbatasan komunikasi kebijakan. Keterbatasan ini dapat dilihat pada kasus sistem zonasi pedagang, di mana pedagang belum dikelompokkan berdasarkan barang-barang yang mereka jual. Jadi, para pedagang masih bercampur aduk, sehingga bagi pengunjung baru di pasar akan mengalami kesulitan dalam menemukan barang-barang yang mereka inginkan karena tidak berkelompok-kelompok. Selanjutnya yaitu permasalahan kedua mengenai infrastruktur, sedianya pos kesehatan dan pos ukur ulang. Padahal seharusnya pos kesehatan ini merupakan suatu yang penting karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan-kecelakaan kerja di pasar. Dan yang ketiga yaitu terbukti dengan tidak adanya pengawasan rutin sehingga kedisiplinan pedagang berkurang. Jadi di sini kami standby di pos-pos pelayanan. Jadi petugas tidak memantau ke dalam pasar secara langsung, sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pedagang tidak diketahui secara cepat. Dan yang terakhir yaitu permasalahan terkait dengan ketidakkonsistenan antara implementasi dan struktur birokrasi, di mana kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sepemantauan kami terkait dengan sistem zonasi pedagang, karena sistem zonasi ini akan membantu dalam merapikan dan membantu juga bagi pengunjung untuk lebih mudah dalam berbelanja. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai tahapan dari evaluasi kebijakan. Di sini kami menggunakan model evaluasi dari Helmut-Wallman, di mana Helmut menguraikan evaluasi implementasi kebijakan digolongkan ke dalam 3 tipe utama. Yang pertama yaitu adanya tahap perencanaan, yang kedua adanya tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu adanya tahap mengenai tahap pelaksanaan.
pelaksanaan ini merupakan analisis awal sebelum kebijakan efektivitas serta kelayakan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang. Tahapan ini sangat penting dalam memberikan gambaran awal mengenai potensi keberhasilan kebijakan dan risiko yang akan dialami ketika kebijakan telah terlaksana. Nah, dalam penerapan SNI di pasar alay ini, contoh tahapan perencanaan yang bisa dilalui yaitu misalnya tentang lokasi pasar yang harus strategis, memiliki akses yang mudah, bebas dari resiko bencana seperti banjir dan longsor, serta jauh dari fasilitas berbahaya seperti pabrik kimia. Kemudian, untuk tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan, di mana evaluasi pada tahap ini dilakukan selama implementasi kebijakan untuk memantau kesesuaiannya dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi potensi hambatan atau penyimpangan sejak dini dan memberikan solusi secara real time. Dalam penerapan SNI di pasar alay ini, evaluasi ini dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan zonasi pedagang. Apakah pedagang telah mengikuti aturan zonasi yang diberikan oleh petugas atau belum? Dan kemudian juga perlu dikaji apakah dengan diterapkannya sistem zonasi ini, apakah meningkatkan pendapatan para pedagang atau tidak? Dan terakhir yaitu pada tahapan pasca pelaksanaan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai hasil akhir dari kebijakan yang telah dilaksanakan, termasuk pada efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pasar alay, evaluasi ini dapat mengukur sejauh mana penerapan SNI telah meningkatkan kualitas pasar sebagai pasar yang dijadikan sebagai pusat ekonomi rakyat. Misalnya, apakah zonasi pedagang ditetapkan telah berhasil meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pengunjung pasar atau belum? Nah, terakhir setelah melihat implementasi dan evaluasi dari kebijakan SNI di pasar alay ini, maka kami menarik beberapa kesimpulan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh petugas maupun masyarakat yang berkunjung ke pasar alay. Untuk rekomendasi kebijakan pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas serta aksesibilitas komunikasi kebijakan. Sistem zonasi ini telah disosialisasikan, namun para pedagang masih sangat resisten terhadap sistem ini, di mana transmisi komunikasi tidak konsisten dan dapat mempersulit implementasi kebijakan. Jadi di sini para petugas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari komunikasi kebijakan bisa dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Untuk memenuhi tuntutan pasar yang kontemporer, pasar alay masih membutuhkan fasilitas tambahan seperti pos kesehatan dan pos ukur ulang. Karena seperti yang diketahui bahwa pos kesehatan ini merupakan salah satu indikator penting dalam standar nasional pasar yang baik. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa di pasar itu akan terjadi suatu kecelakaan kerja atau apapun. Jadi minimal pasar menyediakan P3K untuk menangani keadaan-keadaan darurat yang masih bisa ditangani oleh orang-orang biasa atau bukan petugas kesehatan. Kemudian untuk rekomendasi kebijakan yang ketiga terkait dengan digitalisasi manajemen pasar dan prosedur administrasi. Seperti yang kami temui di lapangan bahwa di pasar alay ini proses administrasinya masih dilakukan secara manual. Nah, untuk lebih memudahkan kepada para petugas dan juga para pedagang maupun pengunjung pasar, maka sebaiknya petugas menyediakan suatu web khusus atau cara khusus untuk melakukan administrasi maupun untuk menerima keluhan-keluhan dari pedagang maupun pengunjung pasar. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan insentif untuk meningkatkan kebutuhan pedagang. Di sini
seharusnya petugas pasar harus lebih memperhatikan apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pedagang, sehingga uh, untuk terjadi kebutuhan pedagang. Hambatan tambahan diciptakan oleh sistem birokrasi yang tidak cukup membantu pelaksanaan kebijakan. Prosedur operasi standar manajemen pasar yang belum sering direvisi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Akibatnya, kebijakan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan situasi aktual. Artinya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh petugas pasar belum sesuai dengan kebutuhan di pasar. Harusnya petugas lebih sering memantau keadaan pasar secara langsung sehingga eh, kebutuhan-kebutuhan dari pedagang dan juga pengunjung pasar lebih tersalurkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.